warahmatullahi wabarakatuh. Rio Sport kembali menyapa Anda tentunya dengan berita-berita terbaru seputar Liga Indonesia dan juga ada dari Timnas Indonesia. Nah, semuanya akan kami rangkum di Rio Sport kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bahas semua video di channel ini, saya mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Oke, langsung aja. Inilah Rio Sport untuk edisi kali ini. Jumat 31 Desember 2021 adalah hari terakhir di tahun 2021 dan juga hari terakhir 9 pemain Persib yang habis kontraknya. 9 pemain ini adalah Teja Pakualam, Febri Haryadi, Hen Herdiana, Puja Abdillah, Indra Mustafa, Ardi Idrus, Wildan Ramdhani, Mario Jardel, dan Syafril Lestaluhu. Lalu bagaimana nasib ke-9 pemain ini? Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan dari pihak Persib. Sementara bursa transfer sendiri hanya menyisakan 10 hari saja. Ya, kabarnya bursa transfer akan dipercepat penutupannya. Dari awalnya tanggal 16 Januari menjadi 10 Januari 2022. Meskipun pihak Persib sebelumnya menyatakan jika kontrak seluruh pemain lokal aman, namun seperti diketahui Persib adalah tim yang penuh teka-teki. Bisa saja sewaktu-waktu ada hal-hal yang tak terduga. Liga 2 2021 telah rampung dengan Persis Solo keluar sebagai juara musim ini. 3 tim yang otomatis lolos ke Liga 1 musim depan adalah Persis Solo, Rans Cilegon FC, dan Dewa United. Jika 3 tim ini naik kasta, lalu siapa yang akan turun kasta? Sejauh ini di tabel klasemen sendiri ada Persipura, Persela, dan Persiraja Banda Aceh yang masih berkutat di zona degradasi. Memang Liga 1 2021 belumlah usai, masih menyisakan paruh kedua. Segala sesuatu bisa saja terjadi. 3 tim terbawah Liga 1 tentu akan berjuang mati-matian agar bisa terhindar dari zona degradasi. Namun jika klasemen ini tak berubah hingga akhir musim, bisa dipastikan Liga 1 musim depan tak akan ada wakil dari 2 pulau, yakni Pulau Sumatera dan Papua. Pulau Sumatera sendiri saat ini diwakili oleh Persiraja Banda Aceh saja dan Papua diwakili oleh Persipura saja. Kita tunggu bagaimana nasib kedua pulau besar ini untuk berusaha agar wakilnya tetap ada di Liga 1 musim depan. Barito Putra kembali mengumumkan rekrutan terbarunya. Ia adalah gelandang naturalisasi yang musim ini bermain di Persita Tangerang, Rafael Maitimo. Perekrutan Maitimo ini diposting Barito di akun Instagram resmi Barito. Maitimo akan dikontrak hingga akhir musim di Barito. Persipura Jayapura kembali mengajukan tawaran pada Persib Bandung untuk bisa memboyong bek tengah Timnas Indonesia Victor Igbonevo. Persipura sebelumnya gagal dapatkan Igbonevo karena pihak Persib tak melepasnya. Namun Persipura kabarnya kembali mengajukan tawaran pada Persib dengan nominal harga yang jauh lebih tinggi. Hingga sejauh ini belum ada respon dari pihak Persib soal ini. Sementara itu, Boas Solosa yang juga belum diperkenalkan ke publik oleh manajemen Persipura, hal ini membuat klub Madura United pun bergerak untuk menikung Boas. Jika dalam waktu dekat Boas tak juga diperkenalkan oleh Persipura, otomatis kesempatan Madura dapatkan Boas cukup terbuka. Persela Lamongan kabarnya resmi melepas striker asal Brazil Ivan Carlos ke salah satu klub Liga 1. Tak disebutkan klub mana, namun kabarnya ada 2 klub yang menjadi tujuan pelepasan Ivan Carlos, yakni Persikabo dan Persiraja Banda Aceh sebagai pemain pinjaman hingga akhir musim.
Untuk menggantikan Ivan Carlos, Persela kabarnya resmi meminjam Jose Wilkson dari Persebaya. Persebaya sendiri saat ini tengah diketahui negosiasi dengan penyerang asal Belanda Arsenio Valford. Ivan Carlos sendiri sejauh ini memang diminati dua klub, yakni Persikabo untuk berduet dengan Ciro Alves dan juga Persiraja Banda Aceh untuk berduet dengan Paulo Henrique. Kedua klub ini kabarnya tengah berjuang untuk mendapatkan servis Ivan Carlos dari Persela Lamongan dengan status pinjaman. Lalu bagaimana nasib Jose Wilkson di Persebaya? Meskipun belum resmi diumumkan, kabarnya Persebaya setuju melepas Wilkson ke Persela dengan status pinjaman hingga akhir musim. Kedatangan Arsenio Valford diharapkan bisa menambah daya gedor Persebaya di paruh kedua ini. Persik Kediri kabarnya telah menentukan pemain asing Asianya untuk putaran kedua ini. Gelandang asal Singapura Anumantan Kumar kabarnya tengah negosiasi dengan Persik Kediri. Hal ini terlihat di postingan akun Gosball. Kumar sendiri saat ini bebas transfer setelah kontraknya habis di klub Hougang United di Singapura. Selain Kumar, gelandang PSS Sleman pun dikabarkan selangkah lagi akan ke Persik Kediri. Ia adalah Fitra Ridwan. Bayangkara FC kabarnya telah mendapatkan pengganti Renan Silva yang hengkang. Ia adalah striker ex Bali United Melvin Place. Saat ini Melvin telah berada di Jakarta untuk lakukan tes medis di Bayangkara. Menurut rencananya, jika lolos tes medis, Melvin akan diperkenalkan ke publik tahun baru ini. Setelah dipastikan akan mewakili Indonesia di ajang AFC Cup 2022 bersama Bali United, PSM Makassar terus berbenah. Pelatih baru PSM Jobgal meminta rekomendasi para pemain baru yang akan didatangkan tim Juku Eja, terutama pemain asing. Ada 5 nama pemain asing yang kabarnya tengah diseleksi Jobgal untuk PSM Makassar rekrut, yakni Kazuki Takahashi asal Jepang, Taisei Marukawa yang milik Persebaya, Mohamed Basim Rashid yang milik Persib Bandung, Farsator dari Afghanistan, dan Jose Barbosa Eduardo Junior atau Juninho dari PSS Sleman. Sementara untuk para pemain lokal, kabarnya PSM tengah mengincar Hargianto dari Bayangkara FC, Zulfiandi dari Madura United, Ramdhani Lestaluhu dari Persija Jakarta, dan Sandi Sute dari Persis Solo. Untuk lini belakang, kabarnya bek kiri Persib Ardi Idrus tengah serius didekati. Bahkan PSM menyertakan Erwin Gutawa sebagai barter Ardi Idrus. Jika Ardi gagal, maka Firza Andika menjadi opsi selanjutnya. Setelah berupaya mendatangkan striker Persis Solo Marinus Wanewar dari Borneo FC, bos Borneo FC Nabil Hussein kabarnya tengah menjalin komunikasi dengan pihak Bali United untuk bisa mendatangkan gelandang sayap naturalisasi Stefano Lillipali. Hal ini terungkap usai Menteri BUMN Erick Thohir datang ke Bali dan memamerkan jersey milik Stefano Lillipali. Nabil Hussein pun mengomentari postingan itu dengan menuliskan, "Keren tuh kalau nama itu digabung dengan Borneo SMR." Lillipali memang sempat dikabarkan akan direkrut Borneo awal musim ini, namun pihak Bali United justru memperpanjang kontraknya. Namun tak diketahui hingga kapan kontrak Lillipali di Bali United. Dari Timnas Indonesia, Mission Impossible akan dilakoni Timnas Indonesia di ajang AFF Suzuki Cup 2020 di leg kedua final pada 1 Januari 2022. Di atas kertas, Indonesia memang mustahil bisa jadi juara. Pasalnya selain harus menang 5-0 atau minimal cetak 4 gol, lawan yang dihadapi pun
bukan sembarangan, yakni tim Thailand yang notabene momok menakutkan bagi Indonesia. Meskipun di leg kedua ini semua pemain timnas dipastikan hadir termasuk Pratama Arhan yang telah kembali dari akumulasi kartu, namun itu belum cukup. Sintayong harus berpikir ekstra keras mencari strategi agar bisa meredam keganasan Thailand, bahkan memenangkan laga ini. Tentu kita sebagai rakyat Indonesia berharap dan berdoa akan ada keajaiban yang terjadi, karena dukungan dan doa kita lah yang akan mampu membuat timnas kita bangkit. Namun di media sosial ramai bertebaran jika Indonesia paling mampu hanya bermain imbang saja. Bahkan ada yang mengatakan justru akan kalah lagi. Nah, bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, itulah tadi ya Rio Gatot edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih banyak yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Tetap semangat, dukung terus sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport.